Oke teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Cindy. Oke, hari ini hari Minggu. Tentu saja teman-teman TKI lagi menyiapkan diri untuk keluar holiday bersama teman-teman yang lain kan. Apalagi sekarang sudah bisa berkumpul 8 orang. Mungkin teman-teman punya acara-acara khusus yang lainnya juga. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan, Cindy juga tanya dulu gimana keadaan teman-teman di Hong Kong. Semoga selalu sehat walafiat dan dijauhkan dari virus corona, dan tentu saja lancar rezeki. Ya, mungkin saja juga ada teman-teman TKI Hong Kong yang sekarang menyiapkan diri untuk ke airport pulang ke Indonesia cuti, atau mungkin finish kontrak, atau mungkin terminate gitu. Jadi nggak balik lagi ke Hong Kong. Lah, kalau sedang mempersiapkan diri, jangan sampai lupa data-data perjalanan harus ingat, harus dibawa. Bagasi juga harus dibawa. Terus keperluan-keperluan lain harus benar-benar disiapkan ya. Karena mungkin teman-teman nanti setelah sampai ke airport, kalau ada yang ketinggalan kan kesulitan untuk balik lagi ke rumah. Karena selain penerbangan juga nggak terlalu banyak, juga terbatas, jadi ya siapkan jauh-jauh hari gitu, maksudnya biar nggak ada yang ketinggalan. Oke, selain itu Cindy juga mau membahas masalah cuti untuk persiapan pulang ke Indonesia ya teman-teman. Jadi teman-teman harus jauh-jauh memiliki atau mempunyai kebiasaan kalau nanti pulang ke Indonesia, karena keadaan Hong Kong yang mungkin yang teman-teman juga lihat setiap hari, kalau nggak ada penambahan case atau nggak ada penambahan virus corona, maksudnya normal, nggak ada penambahan setiap hari, dalam 28 hari nantinya penerbangan akan banyak dibuka lagi. Jadi kita semua sering mungkin menjaga kesehatan, jangan sampai terkena penyebaran virus corona, biar secepatnya Hong Kong normal dan jalur-jalur keluar masuk Hong Kong dibuka, terus jalur ke Samchan atau ke Macau semuanya akan dibuka kalau keadaan Hong Kong normal dalam beberapa minggu ini. Maksudnya normal, nggak ada penambahan sama sekali gitu. Nah, sekarang jadikanlah kebiasaan ya teman-teman, karena kalau nanti benar-benar Hong Kong mau dibuka jalur yang keluar masuk, maksudnya keluar dari Hong Kong, kalau benar-benar dibuka itu juga tetap akan dites, walaupun sudah nggak dikarantina lagi. Maksudnya nggak dikarantina 14 hari itu, tapi tetap ada pengetes, tes atau dicek waktu di airport nanti. Nggak peduli dari luar masuk Hong Kong atau dari Hong Kong mau keluar, itu akan dicek sebelum naik pesawat. Dicek suhu tubuhnya itu panas atau enggak, terus air liurnya juga dicek, terkena virus corona enggak gitu. Lah, itu semua berlaku untuk semua penumpang, nggak peduli yang turun mendarat di Hong Kong atau yang mau keluar di Hong Kong. Yang penting di pesawat itu harus aman, bener-bener aman, bersih dari virus gitu teman-teman. Nah, nanti pengetesan itu memerlukan waktu kurang lebih 40 menit. Jadi teman-teman kalau mau cuti ke Indonesia atau mau terbang ke Indonesia harus punya waktu lebih dari 40 menit, karena setelah dites itu air liurnya, langsung teman-teman nunggu di situ 40 menit kemudian itu sudah tahu hasilnya. Jadi kalau teman-teman nggak menyiapkan diri kurang lebih 1 jam sebelum pesawat terbang, pasti akan ketinggalan. Karena setelah dicek, kalau teman-teman nggak terkena virus corona baru bisa check in. Jadi teman-teman bener-bener harus punya waktu, tidak boleh kurang dari 1 jaman, karena nggak hanya 1 orang aja yang dicek, itu semua. Jadi kalau teman-teman waktunya nggak cukup, buru-buru check in nggak boleh, nggak bisa, pasti teman-teman yang rugi. Jadi sekarang jadikanlah kebiasaan datang lebih awal sebelum terbang, biar punya waktu untuk dicek
terus untuk check-in gitu, waktunya biar cukup. Jadi teman-teman harus ingat itu, jangan buru-buru banget, nggak ada waktu nanti. Kalau nggak ada waktu, pesawatnya udah terbang, ternyata teman-teman masih dalam pengecekan atau pengetesan, otomatis teman-teman yang rugi. Jadi harus dijadikan kebiasaan 1 jam sebelumnya atau punya waktu untuk tes di airport nanti. Jadi jadikanlah kebiasaan atau teman-teman biar tahu menyiapkan diri jauh hari gitu loh. Itu barang-barang dipak jauh hari, jadi punya waktu datang lebih awal dari jam yang ditentukan. Paham kan yang Cindy maksud, teman-teman? Nah, teman-teman, setelah persiapan untuk ke airport tadi sudah Cindy kasih tahu atau Cindy bahas, sekarang Cindy mau membahas masalah yang lucu lainnya. Ini terjadi di Hong Kong juga, teman-teman, di daerah Tai Po. Di Tai Po itu kan ada istilahnya kayak kebun, tapi bukan kebun binatang loh ya, kebun atau hampir bisa dikatakan hutan, tapi khusus untuk kerbau-kerbau tinggal di situ. Ini bukan kebun binatang, cuma itu hutan itu banyak kerbau yang tinggal di sana. Lah, kerbau ini juga dilindungi pemerintah, teman-teman. Kadang publik bisa melihatnya. Kalau teman-teman kangen ingin melihat kerbau-kerbau, teman-teman bisa kemana tadi, ke Tai Po itu. Itu ada khusus yang rerumputan yang untuk kerbau tinggal. Di situ ada yang merawat, tapi yang merawat nggak setiap hari datang ke situ, teman-teman. Karena selain tempatnya jauh, mau ke daerah situ juga harus naik perahu yang cepat itu. Jadi yang merawat itu juga agak kesulitan. Jadi beberapa hari sekali datang ke situ, istilahnya memeriksa kerbau-kerbau, kasih makanan gitu. Padahal kerbau itu tinggal di situ, ada rumput yang bisa dimakan sendiri, teman-teman. Istilahnya nggak perlu dikasih makan setiap hari, karena ada rerumputan, ada pohon-pohon gitu. Jadi pohon-pohon hijau yang mungkin kerbau suka setiap hari untuk makanan gitu. Jadi nggak setiap hari harus ada orang yang ngasih, nggak usah. Maksudnya bisa makan di kebun itu tadi. Nah, itu juga publik bisa dilihat. Kalau teman-teman kangen kampung, mau lihat kerbau-kerbau jalan atau kerbau-kerbau lucu, ya bisa main ke situ. Nah, berarti apalagi waktu virus corona di Hong Kong lagi itu banyak atau lagi bahayanya itu, jadi si yang ngerawat itu malah jarang datang ke situ. Tapi siapapun yang mau jalan-jalan atau nengok di situ juga nggak masalah. Nah, teman-teman tahu kan kalau kerbau itu suka makan rumput, pohon-pohon hijau gitu kan. Nah, karena di situ nggak setiap hari ada yang ngerawat, jadi ada yang pengunjung yang ngelihat-lihat di situ, itu membawa bekal makanan dari rumah atau dari luar. Karena di situ nggak ada yang jualan, namanya aja hutan, teman-teman. Hutan seperti perkebunan gitu, luas, nggak ada yang jualan, nggak ada yang tinggal di situ. Jadi istilahnya agak asing, agak jauh gitu, kayak di hampir ke gunung kayak gitu loh, teman. Tapi itu ada kerbau yang di situ banyak, khusus dilindungi, cuma nggak setiap hari dijaga. Lah, ada banyak pengunjung yang datang ke situ membawa bekal makanan dari rumah, seperti makanan roti atau apa ditaruh di plastik. Kadang ada yang membawa bekal mie yang di dalam mangkok tinggal kasih air panas langsung bisa dimakan itu loh. Itu juga banyak. Berarti yang kebanyakan membawa itu mie kaleng, maksudnya pui min gitu loh kalau di Hong Kong. Mie yang di dalam gelas, terus bawa air panas sendiri, tinggal dicor langsung bisa disiap makan gitu. Lah, banyak pengunjung di situ yang habis makan itu sampahnya nggak dibawa pergi atau nggak dibuang di tempat sampah, karena tempat sampahnya mungkin jauh dari situ ya. Berarti pengunjung habis makan, plastik dibuang sembarangan. Terus mie gelasan itu atau mie mangkok itu juga habis makan dibuang sembarangan gitu. Ya, otomatis si kerbau tadi mungkin
terlalu banyak sampah yang dibuang di dekat rumput-rumput situ, mulailah si kerbau itu suka makan plastik. Karena plastik selain baunya harum, mungkin habis untuk naruh makanan ya teman-teman, mungkin masih ada sisa-sisa makanan gitu ya, dibuang sembarangan. Terus untuk mie yang ada dalam gelas itu kan ada kuahnya ya, mungkin mie-nya habis dimakan, mungkin kuahnya juga masih di situ, dibuang di situ gitu aja. Lah, si kerbau-kerbau itu dipikir itu makanan baru bagi dia. Plastik-plastik yang masih ada sisa-sisa makanan dimakan. Terus itu gelas mie yang kayak apa ya, kayak plastik itu setelah makan juga dibuang di situ. Nah, akhirnya banyak kerbau-kerbau yang lebih tertarik karena harum, atau mungkin karena barang baru dimakan. Plastik sama gelas-gelas plastik tadi dimakan. Teman-teman pasti tahu ya, kalau bahan plastik itu di dalam perutnya nggak bisa hancur. Akhirnya karena setiap hari ada pengunjung setiap hari membuang sampah sembarangan, sama si kerbau pikirnya ini sampah makanan dia, karena buangnya di dalam area si kerbau makan rumput. Akhirnya rumput nggak dipilih, nggak dimakan, lebih suka memakan plastik dan gelas plastik tadi. Terus beberapa hari kemudian teman-teman, si yang ngerawat atau yang membersihkan itu datang. Sebetulnya si yang pembersih itu bukan dibayar pemerintah teman-teman, itu sukarelawan gitu loh. Istilahnya kayak orang yang suka hewan-hewan, terus dia punya banyak waktu, akhirnya istilahnya punya grup sendiri, setiap saat mengunjungi. Terus kalau dokter yang memeriksa, kalau yang suka hewan juga melihat perkembangannya, kayak gitu loh teman-teman. Nah, si perawat itu yang ngerawat kerbau itu datang beberapa hari kemudian. Dia merasa prihatin, kok kerbau-kerbau itu kurus tapi perutnya membuncit, perutnya besar tapi badannya kayak nggak punya vitamin gitu, kurus gitu teman-teman. Ya jelas saja, karena plastik mie sama plastik makanan itu kan nggak ada vitaminnya, juga nggak bisa hancur di dalam perut si kerbau. Akhirnya perutnya besar, badan lainnya kayak kaki itu sama wajahnya juga nggak gemuk. Ya merasa prihatin. Akhirnya yang si perawat yang ngerawat itu, sukarelawan yang ngerawat itu melihat, diperiksa, kok kayaknya kurang makanan. Akhirnya dia cari-cari rumput, disuruh si kerbau itu makan rumput. Awalnya sih dia nggak mau, tapi karena seharian nggak ada, istilahnya mungkin ada pengunjung, tapi kan pengunjung kalau membuang sampah di situ sama si pembersih yang menjaga itu kan otomatis bilang jangan dibuang di situ. Akhirnya seharian kan nggak ada sampah yang di depannya si kerbau, jadi kerbau nggak ada makanan plastik dan gelasnya mie tadi nggak ada kan, karena sama si yang ngerawat itu nggak boleh buang sampah di situ. Otomatis pengunjung kan nggak buang di situ, berarti bagi si kerbau nggak ada makanan yang dia sukai. Akhirnya terpaksa dia makan lagi rumput. Nah, setelah makan rumput mungkin kenyang, akhirnya barulah dia membuang kotorannya, maksudnya berak gitu. Nah, setelah dilihat sama yang rawat tadi, ternyata berak atau kotoran kerbau tadi banyak yang plastik-plastik yang nggak hancur, sama gelas-gelas plastik yang nggak hancur juga. Nah, akhirnya tahulah akibatnya kenapa perutnya buncit, terus badan atau tubuh lainnya kurus gitu. Akhirnya ketahuan kalau beberapa hari dia nggak makan rumput. Rumput kan makanan gizi bagi si kerbau kan teman-teman, atau pohon-pohonan, mungkin ada buah atau mungkin pohonan daun-daunnya itu kan semuanya bergizi bagi si kerbau. Bukan plastik sama itu kan nggak bergizi karena nggak bisa hancur di dalam tubuh dia. Akhirnya ya setelah ketahuan gitu, akhirnya dibuat cara lain supaya si pengunjung nggak membuang sampah yang sembarangan. Nah,
Ini untuk teman-teman yang suka melihat kerbau atau mungkin hewan-hewan lainnya, kalau membawa makanan yang ada bungkus plastik atau apa, jangan dibuang di area situ, karena si kerbau tadi nggak tahu itu makanan atau apa. Pikir dia seperti anak kecil, baunya harum ya, dicoba kok enak, akhirnya ditelan, padahal dia nggak bisa membedakan itu makanan atau tidak. Yang penting kok enak dimakan, ya udah ditelan aja, walaupun di dalam tubuhnya nggak hancur. Tapi kan kalau lama kelamaan kayak gitu, kasihan kan kerbau itu tadi, karena yang rawat bukan dibayar bulanan teman-teman, itu nggak dibayar, itu kan sukarelawan yang sewaktu dia datang ke situ mungkin seminggu sekali atau mungkin beberapa hari sekali gitu. Apalagi keadaan Hongkong waktu ini atau akhir-akhir ini kan ada virus corona, jadi semakin jarang yang datang ke situ. Tapi yang pengunjung atau orang-orang yang ingin melihat pegunungan atau perkebunan, ya setiap hari hampir ada. Tapi yang rawat di situ nggak setiap hari ada. Lah, karena sampah-sampah dibuang sembarangan di dekat kerbau tadi, pikiran si kerbau seperti anak kecil, nggak bisa membedakan ini makanan atau ini bahaya. Dia nggak bisa membedakan. Jadi kita yang bisa membedakan kalau berkunjung ke tempat-tempat yang banyak hewannya. Hewan itu kan punya makanan sendiri-sendiri. Jadi jangan kita kasih makanan yang bukan untuk dia. Atau kalau kita membuang sampah, jangan dibuang di dekat tempat dia cari makanan, karena kalau deket dia makan, teman-teman kasih sampah, ya pikir dia sampah itu adalah makanan, karena dia nggak bisa berpikir kan. Oke teman-teman, jadi selain menjaga kelestarian lingkungan, juga menjaga kesehatan hewan juga baik kan, karena hewan-hewan itu sebetulnya dilindungi juga, karena di Hongkong juga jarang atau bahkan tidak gampang mencari kerbau, ya kan teman-teman. Mungkin cuma ada di tempat-tempat khusus gitu. Kalau di Indonesia hampir daerah manapun ada kerbau. Malah di Indonesia kerbau sangat terjamin, karena setiap hari dimandiin, setiap hari mungkin dikasih makanan, tapi setiap hari juga diajak untuk bekerja gitu. Lah, mungkin kerbau yang sekarang dilindungi yang ada di area Tai Po itu dulu memang mungkin digunakan petani-petani zaman dulu ya untuk berkebun, tapi sekarang kan tahu sendiri enggak digunakan lagi. Tapi karena sudah enggak terlalu banyak, biar tetap berkembang biak, jadi dijaga gitu. Cuma bukan seperti di kebun binatang gitu jaganya, dia punya tempat khusus kayak ladang atau kayak persawahan atau perkebunan khusus, cuma dia yang nempatin, maksudnya si kerbau-kerbau tadi hidup berkembang biak di situ. Lah, kita juga kalau ke sana ikut menjagalah, jangan sampai sampah-sampah dibuang berserakan, akhirnya sama kerbau tadi dikira makanan enak gitu. Karena mungkin dia juga hidungnya mungkin membau atau tahu rasa mie, kuahnya mie tadi suka, jadi sudah nggak mau makan rumput, cuma setiap hari keliling mencari plastik sama mencari gelas yang untuk naruh mie tadi. Kan kasihan teman-teman, ya kan? Jadi kita juga ikut melindungi atau menjaga dia lah, maksudnya kerbau tadi, biar dia berkembang biak, terus punya makanan sendiri, karena dia kerbau kan makanannya rumput, bukan makanan mie. Kalau makanan mie kan untuk kita juga kan, untuk kita semua, jadi bukan untuk dia gitu. Oke teman-teman, kalau teman-teman ingin ke tempat melihat kerbau-kerbau tadi, ingat ya, jangan buang sampah atau plastik-plastik sembarangan, karena kasihan dia, perutnya buncit besar, terus badan lainnya kekurangan gizi, karena makanan yang sangat berguna bagi tubuh si kerbau, yaitu rumput atau pohon-pohon yang hijau tadi, nggak dimakan, tapi dia malah memilih makanan dari yang plastik, mungkin ada bekas makanan dari kita dan gelas yang untuk makan mie atau mie plastik yang
tinggal naruh itu loh, tinggal naruh sup ke dalamnya itu. Jadi teman-teman jangan membuang sampah sembarangan ya. Oke teman-teman, Cindy masih punya cerita menarik lainnya, tapi karena waktunya terlalu panjang, kita lihat di video berikutnya ya. Oke teman-teman, selamat menikmati.